Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Mubina, NPM 18640039, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah, dan bank sampah. Langsung saja ke pembahasannya. Pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah, dan bank sampah. A. Pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Keikutsertaan pemerintah dalam kelestarian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 8 bahwa pemerintah menguasai sumber alam dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat beserta pengaturannya ada di tangan pemerintah. Upaya perlindungan sumber daya alam tidak hanya mencakup beberapa objek saja, bahkan di bidang yang luas termasuk perlindungan flora dan fauna. Flora dan fauna merupakan sumber daya alam yang harus dilestarikan manusia, juga bergantung pada flora dan fauna. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Upaya-upaya tersebut berkaitan dengan erat kegiatan-kegiatan manusia yang selama ini dianggap dapat mengancam kelestarian dan kestabilan lingkungan. Lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk yang lainnya. B. Pengelolaan sampah. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau berjajar dalam pembikinan manufaktur atau materi kelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah padat yang pada umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian, sampah organik biasa disebut sampah basah dan sampah anorganik disebut sampah kering. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusunan tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lain. Sampah ini dapat mudah diurai dalam proses alami. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terburai seperti mineral dan minyak bumi dan dari proses industri. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh, dilakukan alternatif pengeluaran yang benar teknologi landfill yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah lingkungan akibat sampah justru memberikan pemasangan lingkungan yang baru. C. Bank sampah. Sampah yang diketahui bank sampah adalah sebuah instalasi yang bergerak di bidang penyimpanan terutama yang berhubungan dengan uang. Namun belakangan ternyata bank yang biasanya berhubungan dengan begitu sudah berubah bentuk menjadi hal lain. Memang artinya masih sama, yaitu penyimpanan, namun kali ini adalah penyimpanan sampah. Ialah bank sampah yang memiliki arti suatu konsep pengumpulan sampah kering yang dipilih serta memilih manajemen layaknya perbankan, tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Inilah suatu alternatif untuk memecahkan masalah sampah dan ikut berpartisipasi masa melestarikan lingkungan yang pada akhirnya berdampak baik untuk bumi ini. Prinsip dasar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan adalah harus diawali oleh perubahan cara kita memandang dan memperlakukan sampah. Pengembangan bank sampah harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai menilai, kendali orang dan memakai sampah guna membangun lingkungan yang lebih baik sekaligus membangun ekonomi kerakyatan.
Di kesempatan kali ini juga saya akan memberikan dua contoh soal tentang materi yang kita bahas hari ini. Contoh soal 1. Sebutkan salah satu prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Jawaban: mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya. 2. Sebutkan salah satu tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup. Jawaban: tercapainya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Kesimpulan, pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya terpadu dan dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengadilan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Sampai di sini dulu video dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.